Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan semua kewajiban kita, dapat melaksanakan semua tugas-tugas kita dalam keadaan sehat walafiat. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbahagia, sebagai bahan renungan pada hari ini, Senin malam 6 Juli 2020, dengan tema alam lahir diterangi oleh cahaya matahari yang padam, sedangkan alam batin diterangi oleh cahaya sifat-sifat Tuhan yang tidak pernah padam. Tema itu diambil dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbunyi, anaraz zawahira bi anwari atharihi wa anaras saraira bi anwari awsafihi. Li ajli dzalika afalat anwaruz zawahir walam ta'fal anwarul qulub was sarair. Walidzalika qila inna syamsan nahari tagrubu bil laili wa syamsal qulubi laysat tagibu. Saya ulangi, anaraz zawahira bi anwari atharihi wa anaras saraira bi anwari awsafihi. Li ajli dzalika afalat anwaruz zawahir walam ta'fal anwarul qulub was sarair. Walidzalika qila inna syamsan nahari tagrubu bil laili wa syamsal qulubi laysat tagibu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, arti dari teks itu adalah Allah menerangi alam lahir dengan cahaya makhluknya, yaitu matahari. Dan Allah menerangi alam batin dengan cahaya sifat-sifatnya. Cahaya alam lahir pasti terbenam, sedang cahaya hati tidak akan pernah padam. Karena itu, ada yang berkata, kata Ibnu Athaillah, matahari siang terbenam dengan datangnya malam, sedangkan matahari hati tidak akan pernah menghilang. Para pemirsa, penonton, dan pendengar yang berbahagia, kata kunci dari kalimat di atas adalah alam lahir diterangi oleh cahaya matahari, sedangkan alam batin diterangi oleh cahaya sifat-sifat Tuhan. Cahaya alam lahir pasti padam, sedangkan cahaya hati tidak akan pernah padam. Pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alam lahir adalah dunia ini, sedangkan alam batin adalah hati. Alam lahir itu sangat luas, mulai dari ujung barat dunia hingga ujung timur, mulai dari ujung utara hingga ujung selatan. Luasnya alam lahir terbentang sangat luas, yang ukurannya dapat diketahui oleh manusia dengan pengetahuan yang dimilikinya. Allah
menerangi alam lahir dengan cahaya makhluknya, yaitu cahaya matahari yang diciptakannya. Matahari berputar pada edarannya. Dia terbit pada pagi hari setelah malam telah pergi. Jika dia sudah terbit, maka alam lahir pun menjadi terang karena sinar makhluknya itu. Ketika sore hari, dia pun pasti terbenam. Ketika malam sudah mulai datang, pada saat malam datang, maka cahaya matahari pun padam dan alam lahir pun menjadi gelap. Begitulah keadaan alam lahir, silih berganti menerima keadaan. Saat tertentu alam lahir terang karena ada cahaya matahari. Pada saat yang lain alam lahir menjadi gelap karena matahari telah pergi. Para peminat, pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam batin itu adalah hati. Alam batin itu sangat luas, mulai dari ujung barat hingga ujung timur, mulai dari ujung utara hingga ujung selatan. Bentuk alam batin kelihatannya kecil, sebesar kepalan tangan pemiliknya. Tetapi luasnya alam batin terbentang sangat luas, yang ukurannya yang sesungguhnya tidak dapat diketahui oleh manusia manapun dengan pengetahuan apapun yang dimilikinya. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang berbahagia, bahkan menurut para sufi, luasnya hati karena kemauannya lebih luas dari alam lahir. Saya ulangi, bahkan menurut para sufi, luasnya hati karena kemauannya dan keinginannya lebih luas dari alam lahir. Hati manusia tidak pernah berhenti memiliki keinginan dan kemauan. Diberi satu, mau dua. Diberi dua, mau tiga. Diberi tiga, mau empat. Demikian seterusnya. Hati tidak pernah puas dengan apapun yang telah dimilikinya. Luasnya hati tidak ada manusia yang tahu. Biarpun mereka menggunakan alat yang paling canggih sekalipun. Tidakkah Anda ingat pepatah lama yang mengatakan, dalamnya laut dapat diselami, sedangkan dalamnya hati tidak ada yang tahu. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menerangi alam batin dengan cahaya sifat-sifatnya. Sifat-sifat yang suci itu adalah sifat-sifat yang berasal dari Tuhan yang suci. Cahaya sifat-sifat Tuhan tidak akan pernah pudar, dan cahaya sifat-sifat Tuhan tidak akan pernah padam selama-lamanya. Cahaya yang menerangi alam batin itu tidak akan pernah berhenti menyinari hati. Cahaya sifat-sifat Tuhan itu tidak mengenal malam dan tidak pula mengenal siang. Bagi alam batin tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada gelap, tidak ada terang. Semuanya terang. Selamanya dia terang benderang karena sifat-sifat Tuhan itu kekal abadi. Para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah, kalau sifat-sifat Tuhan itu telah masuki alam batin dan telah memulai menyinari alam batin manusia, maka yakinlah bahwa cahaya itu tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah pudar, dan tidak akan pernah padam. Itulah sebabnya Ibnu Athaillah berkata, matahari alam lahir, alam dunia akan padam karena datangnya malam. Sedangkan matahari, hati
tidak akan pernah padam. Cahaya alam lahir padam karena bersumber dari sinar makhluk Allah. Sedangkan sinar alam batin tidak pernah padam karena cahaya bersumber dari sifat-sifat ilahi yang kekal abadi. Cahaya matahari adalah cahaya biasa, sedangkan cahaya hati adalah cahaya luar biasa, cahaya di atas cahaya. Bagaimana kita bisa mendapatkan cahaya sifat-sifat Tuhan itu sehingga dapat menyinari hati kita? Perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah mengingat Allah. Karena dia mengingat Allah, Allah akan mengingat kita. Bertambah banyak kita mengingat Allah, maka Allah pun lebih banyak lagi mengingat kita. Dekatlah kepada Allah dengan berbagai amal ibadah agar Allah lebih dekat kepada kita. Allah sudah berjanji dalam hadis qudsinya, siapa mendekati aku, maka aku akan lebih dekat lagi dekat kepadanya. Dengan begitu, cahaya hatimu yang berasal dari sifat-sifat Tuhan akan kekal di dalamnya. Para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang saya muliakan, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nur, surat ke-24 ayat 35. Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Cahaya matahari diberi oleh Allah. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya seperti mutiara, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur sesuatu dan tidak pula di sebelah barat sesuatu, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api. Cahaya Allah adalah cahaya di atas cahaya berlapis-lapis. Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Kalau cahaya Allah sudah masuk ke dalam hati, hati tidak pernah gelap, hati tidak pernah padam. Dan Allah memperbuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Para penonton dan pendengar di mana saja berada, itulah hakikat cahaya alam lahir dan cahaya alam batin. Cahaya alam lahir akan padam dan pudar, sedangkan cahaya alam batin, cahaya hati, tidak akan pernah padam. Kenapa bisa padam cahaya alam dunia bersumber dari makhluk Allah, sedangkan cahaya di dalam hati bersumber dari sifat-sifat Allah yang kekal abadi. Semoga ini bisa mengantar Bapak Ibu untuk tidur nyenyak pada malam ini dengan ketenangan batin yang luar biasa, dengan ketenangan hati yang luar biasa. Semoga ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.